Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ICBP kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ICBP ini. Jadi untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri makanan. Jadi sumber income-nya berasal dari penjualan makanan. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ICBP. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh INDF atau Indofood sebesar 80,53% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 19,47%. Dan teman-teman, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh grup ICBP. Jadi teman-teman bisa lihat, dan memang yang paling terkenal adalah dari Indomie-nya ya teman-teman. Terus dari segi pendapatan, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 konsisten mengalami kenaikan. Dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 10,2%. Terus dari segi net profit-nya juga konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya, sebesar 32%. Terus dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 167,7%. Jadi kenaikan aset ini disebabkan karena mereka mengakuisisi Pine Hill ya teman-teman. Terus untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 340,5%. Terus dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 89,1%. Dan teman-teman, ini ada summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya di tahun 2020 ini sebesar 14,16%. Yang dimana teman-teman bisa lihat dari historinya dari 8% sampai 11%. Jadi ini 2020 ini cetak NPM yang terbaru ya teman-teman sebesar 14,16%. Terus dari segi EPS-nya menjadi 566 dan membuat pernya menjadi 16,08. Yang dimana ini dari kenaikan EPS tetapi mengalami penurunan dari segi harga saham. Jadi membuat pernya mengalami penurunan yang lumayan signifikan ya teman-teman. Yang dimana dari sebelumnya pernya selalu di atas dari 20. Terus dari segi book value-nya di 4313. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,11 kali. Yang dimana ini juga PBV paling rendah semenjak 2020 ini ya teman-teman. Yang dimana kalau dari 2014 sampai 2019, rata-rata sekitar di 4 sampai 5 ya dari segi PBV-nya. Terus untuk dari segi DER di 106. Dan kalau dari segi ROE-nya di 13,12%. Jadi ini untuk secara ROE masih sangat bagus, yaitu di atas 9%. Dan terkait DER tadi saya lupa, untuk 2014 sampai 2019 ini untuk DER-nya masih di bawah 1 ya teman-teman. Tetapi di 2020 menjadi 1 itu karena mengakuisisi Pine Hill, itu yang membuat dari segi utangnya mengalami kenaikan. Terus untuk ROA-nya di 6,37%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 9.100. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 8.600. Jadi masih memiliki margin of safety minus 5,5%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama terkait produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua adalah memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan, dan malahan sangat bagus ya, di mana kenaikannya itu di masa pandemi seperti sekarang. Terus untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan status no karena hasil negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk ICBP masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ICBP ini? Tidak ya teman-teman, karena
Dari secara fundamental memang sangat bagus, tetapi secara valuasi untuk harga sahamnya masih termasuk overvalue. Jadi tidak menarik untuk saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, namanya channelnya adalah Value Stock. Jadi teman-teman bisa join grup tersebut. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.